Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, dan selamat malam kepada Bapak Riza dari dosen pengampu mata kuliah Ekologi Perairan. Perkenalkan, nama saya Alia Raudati Syifa Nabila dari Prodi Manajemen Sumber Daya Akuatik dengan NIU 560327. Di sini saya akan mempresentasikan dan memaparkan terkait faktor pembatas dalam ekosistem perairan dengan PPT yang sudah saya buat. Pada slide pertama, di sini saya memasukkan konsep gabungan faktor pembatas. Dengan menggabungkan konsep hukum minimum dan konsep toleransi, maka dapat dipahami konsep faktor pembatas atau limiting factor. Faktor pembatas limiting factor dapat diartikan sebagai keadaan yang mendekati atau melampaui ambang batas toleransi waktu kondisi. Kemudian, konsep gabungan faktor pembatas yaitu faktor pembatas suatu organisme mencakup kisaran minimum atau maksimum dari faktor-faktor abiotik suatu ekosistem. Berdasarkan proses pembentukannya, waduk dan kolam merupakan salah satu contoh ekosistem perairan. Berdasarkan proses pembentukannya, waduk dan kolam merupakan salah satu contoh ekosistem perairan menggenang buatan, sedangkan situ, telaga, dan rawa merupakan contoh dari ekosistem alami. Perairan tawar merupakan habitat berbagai macam organisme perairan seperti ikan, plankton, kelompok krustasea, alga, bivalvia, gastropoda, amfibi, dan lain-lain. Beberapa faktor lingkungan yang dapat menjadi faktor pembatas bagi kehidupan di ekosistem perairan tawar antara lain adalah arus, kedalaman, substrat dasar, penetrasi cahaya matahari, kekeruhan, suhu, pH, COD, BOD, fosfat, nitrat, senyawa organik, dan lain-lain. Di sini juga faktor pembatasnya terbagi menjadi zona perairan air tawar. Nah, di zona perairan air tawar ini sendiri ada zona yang dinamakan zona limnetik. Zona limnetik merupakan daerah kolam air yang terbentang antara zona litoral di satu sisi dan zona litoral di sisi lain. Zona ini memiliki berbagai variasi secara fisik, kimiawi maupun kehidupan di dalamnya. Organisme yang hidup dan banyak ditemukan di daerah ini adalah ikan, udang, dan plankton. Kemudian ada zona litoral. Zona litoral merupakan daerah pinggiran perairan yang masih bersentuhan dengan daratan. Pada daerah ini terjadi pencampuran sempurna antara berbagai faktor fisika kimiawi perairan. Organisme yang biasanya ditemukan antara lain adalah tumbuhan akuatik berakar atau mengapung, siput, kerang, krustasea, serangga, amfibi, ikan, dan lain-lain. Kemudian, terdapat zona profundal. Zona profundal merupakan daerah dasar perairan yang lebih dalam dan menerima sedikit cahaya matahari dibandingkan dengan daerah litoral dan limnetik. Bagian ini dihuni oleh sedikit organisme, terutama organisme bintik karnivor dan detrivor. Kemudian ada zona litoral. Kemudian ada zona sublitoral. Zona sublitoral merupakan daerah peralihan antara zona litoral dan zona profundal. Sebagai daerah peralihan, zona ini banyak dihuni oleh banyak jenis organisme bentik dan juga organisme temporal yang datang untuk mencari makan. Kemudian di sini saya ingin memaparkan tentang perairan telaga. Berdasarkan prosesnya, secara umum telaga terbentuk secara alamiah karena peristiwa vulkanik atau tektonik. Di daerah kars, telaga terbentuk karena topografi daerah kars yang secara alamiah terdapat cekungan sehingga akan tergenang air ketika musim penghujan. Di sini juga terdapat struktur perairan telaga.
ada zona horizontal, dan zona vertikal. Nah, zona horizontal tersebut juga dapat dibagi atas zona literal dan zona interdel yang tadi sudah saya jelaskan. Kemudian, terdapat zona limnetik. Zona limnetik yang merupakan daerah terletak di tengah perairan atau telaga yang merupakan badan air yang terpapar langsung oleh cahaya tanpa terhalang oleh organisme. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada materi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.